Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, video ini adalah lanjutan dari sesi 1 kemarin tentang penulisan karya ilmiah. Kalau kemarin kita membahas cara mengumpulkan referensi, sekarang bagaimana kita mengolah hasil referensi yang kita download itu kemudian menjadi kutipan-kutipan. Oke, kemarin saya mengumpulkan referensi dengan kata kunci akuisisi arsip ya. Katakanlah saya ingin meneliti tentang akuisisi arsip, kemudian saya buat folder, kemudian saya kumpulkan referensinya di sini. Perlu saya sampaikan, teman-teman sebaiknya mengubah nama file atau rename itu menjadi seperti ini: akuisisi 1, akuisisi 2, akuisisi 3, dan seterusnya. Jangan cuma 4 ya. Saya sarankan 10, 20, 30, atau 40 referensi yang Anda kumpulkan terkait satu tema. Nah, maksudnya adalah ketika saya memberikan nomor ini, ketika dalam satu kesempatan, misalnya hari ini saya berhasil membaca 2 referensi, berarti besok saya tinggal melanjutkan referensi ketiga, besoknya lagi referensi keempat, dan seterusnya. Juga selain itu, saya juga membuat file namanya kutipan-kutipan. Boleh namanya apa saja, tetapi saya menggunakan nama ini biar lebih mudah ya. Coba kita buka ya file kutipan-kutipan itu seperti ini. Kutipan-kutipan tentang akuisisi arsip, ada nomor referensi, penulis, kutipan langsung, kutipan tidak langsung, daftar pustaka, perihan. Oke. Kalau kita membuka akuisisi 1 ya, seperti ini adalah file akuisisi 1 tadi. Kemudian pastikan di sini ada nama jurnal ya. Nama jurnalnya adalah ini, Encyclopedia of Journal. Kemudian ada volume, nomor, edisi, dan seterusnya. Ini aman untuk dilakukan. Nah, ini ada satu artikel tentang akuisisi arsip sebagai upaya penyelamatan dan seterusnya yang ditulis oleh Tri Purwani dan kawan-kawan pada jurnal ini, Encyclopedia. Nah, ini kita langsung menuju pada pendapatnya atau opininya dia. Misalnya kita lihat paragraf pertama, keberadaan arsip dalam kegiatan pemerintah sering dianggap tidak penting. Ini bukan opini, tapi ini adalah fakta ya, faktanya seperti itu. Kita cari yang opini. Meningkatnya jumlah arsip yang dibuat dan diterima oleh berbagai lembaga, organisasi, badan hukum maupun individu penting untuk mengimplementasikan manajemen pengelolaan arsip yang umumnya dikenal sebagai sistem kearsipan. Boleh kita ambil ini, tapi kita coba lagi cari. Misalnya ini misalnya lihat sini, dilihat dari pentingnya pelaksanaan akuisisi, maka sudah seharusnya masing-masing lembaga arsipan baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah kabupaten kota untuk melaksanakan kegiatan akuisisi arsip statis di lingkungan lembaganya sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam mentaati peraturan perundang-undangan. Misalnya, boleh kita ambil di situ. Atau misalnya yang terakhir, untuk upaya penyelamatan arsip statis, semestinya pihak pencinta arsip dapat menjalin kerjasama dengan baik dengan lembaga kearsipan daerah yang ada di wilayahnya masing-masing dengan cara menyerahkan arsip statis ke lembaga arsipan daerah yang dikenal dengan kegiatan akuisisi. Boleh ya. Ini kita kita copy saja. Oke, saya memutuskan mengambil yang ini, opini atau pendapatnya dia, kita masukkan ke kutipan langsung ya. Kutipan langsung biasanya akan ajak seperti misalnya. Nah, kemudian kita berikan nomor referensi karena tadi berasal dari ini, dari referensi 1 kan ya. Kita tuliskan di sini referensi akuisisi 1. Artinya Anda nanti tidak perlu membaca itu lagi ya. Penulisnya kita lihat, penulisnya siapa? Penulisnya adalah penulis pertama tetapi diambil nama belakangnya. Penulisnya adalah ini ya, Tri Purwani dan kawan-kawan. Kita ambil Purwani. Oke. Dan kawan-kawan. Oke. Kemudian kutipan tidak langsungnya coba saya olah sebentar ya. Nanti saya sajikan. Nah, kalimat kutipan langsung ini ya, ini sebaiknya saya menjadikan kalimat kutipan tidak langsung menjadi seperti ini ya.
kutipan tidak langsung atau parafrase. Parafrase adalah kegiatan mengubah kalimat biar tidak sama persis tetapi tidak mengganti atau tidak mengubah artinya. Kita lihat untuk upaya penyelamatan arsip statis dan seterusnya kita ganti dengan agar arsip statis dapat diselamatkan dengan baik. Nah, itu kan parafrase semacam itu. Nah, kalau Anda menggunakan kutipan tidak langsung ini lebih aman dari cek kemiripan dengan artikel lain. Kalau dengan ini kutipan yang sama persis, Anda akan dianggap plagiasi atau Anda akan dianggap mencontoh atau mencontek dan seterusnya. Meskipun kadang-kadang Anda memasukkan nama penulisnya. Nah, kemudian daftar pustaka, ya daftar pustakanya kita lihat di sini. Perhatikan besok kita pelajari ya tentang daftar pustaka ya, karena penulisnya adalah Tri Purwani dan ini ada 3 penulis, kita tulis satu saja. Purwani, koma, nama depannya Purwani tadi adalah Tri, maka kita tuliskan T. Nah, Purwani T adalah Tri Purwani. Kemudian dia diterbitkan tahun berapa? Dia diterbitkan pada 2023. Oke, 223 ini seperti ini. Kemudian judul artikelnya. Oke. Kita klik ya di sini ya. Kita copy, kemudian kita gunakan ini menjadi seperti ini. Ini harus saya ganti ya. Tidak tebal, kemudian hurufnya juga capitalize each word ya. Akuisisi arsip sebagai S-nya kecil. Kalian ya. Upaya untuk penyelamatan bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah pada dinas perpustakaan dan ini kecil. Nah, ini adalah judul artikelnya, kemudian titik, kemudian nama jurnalnya. Nama jurnalnya adalah Encyclopedia of Journal. Ini nama jurnalnya. Mudah-mudahan saya tidak salah mengartikan. Nah, nama jurnalnya itu dimiringkan seperti ini. Nah, kemudian titik, kemudian volume. Volume berapa? Volume 6 nomor 1. Ditulis saja 6 dalam kurung 1. Pokoknya nanti kita pelajari ya cara menulis daftar pustaka ya. Kemudian dia ada di halaman berapa? Dia ada di halaman ini 147 ya di sini ya. 147 sampai dengan terakhir berapa? Sampai dengan terakhir. Ini tidak masuk jurnal ya. Yang jurnal yang naskahnya ada 147 sampai dengan 154 di sini ya. 154. 154. Oke. 147 sampai 154. Seperti ini cara menuliskan daftar pustaka dengan style style APA, American Psychological Association. Besok kita bahas lebih lanjut. Nah, seperti ini. Kemudian perihalnya apa kita lihat? Ini adalah manfaat akuisisi misalnya. Ya, semacam itu ya. Nah, kalau sudah kita save, kemudian kita tutup nih artikel pertama, lupakan ya. Kemudian kita ambil artikel kedua. Perhatikan, kalau di dalam artikel kedua ini ada nama jurnalnya, ambil. Kalau tidak ada, mungkin bisa di-skip ya. Ini ada satu artikel dengan judul akuisisi arsip statis dan seterusnya. Jurnalnya adalah ini, Diplomatika Jurnal Lakukan volume berapa dan seterusnya. Nah, ini kita bisa mencari pendapat ya. Pendapatnya dia. Jadi misalnya di sini. Dalam sebuah kelembagaan, terutama lembaga negara, ada beberapa arsip yang dihasilkan dari kegiatan yang dianggap penting atau vital. Ini masih fakta ini, bukan pendapat. Nah, kalau ini, mengingat arsip statis merupakan arsip yang memiliki nilai dan informasi sepanjang masa, maka penting bahwa arsip statis harus diakuisisi oleh pihak lembaga arsip. Ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam kutipan langsungnya. Oke. Nah, kutipan langsungnya itu nanti kita parafrasekan ya. Tunggu sebentar ya. Oke, kutipan langsung ini saya parafrasekan menjadi seperti ini.
dengan mempertimbangkan bahwa arti statis adalah sumber dan seterusnya. Ini adalah parafrase. Sebenarnya kalimat ini intinya sama dengan ini, tetapi kalimatnya berbeda. Sekali lagi, parafrase adalah kegiatan mengubah kalimat itu menjadi kalimat yang lain, tetapi tidak mengubah maknanya. Ini tadi nomor berapa? Akuisisi 2. Kita tulisi sumbernya adalah, atau sumber nomor referensinya adalah akuisisi 2, gitu ya. Kemudian penulisnya siapa? Penulisnya kita lihat di sini. Nah, kalau penulisnya cuma 2, Andi Asari dan Reza Faiza Ahmad, itu kita tulis pakai dan, tetapi nama belakang. Kalau tulisannya seperti ini, ya, berarti Anda menulisnya menjadi Asari, A, titik, dan Ahmad, R, titik, F, titik. Nah, Asari ini adalah nama belakang dari penulis pertama. Di sini, Asari. Kemudian A ini adalah Andi. Dan Ahmad, nama terakhir. Kemudian Reza Fauziat ditulis RF. Nah, ini kita hapus. Oke, jelas ya. Kita tulis daftar pustakanya seperti tadi ya. Pertama adalah ini ya, Asari A dan Ahmad RF. Kemudian diikuti tahunnya berapa tadi terbitnya? Tahun terbitnya 2021 ada di sini, teman-teman, di atas ya. Oke. 2021, oke. Kemudian judul artikelnya ini saya copy aja, nanti dirapikan ya di Word-nya ya. Oke, seperti ini. Kemudian nama jurnalnya. Nah, ini nama jurnalnya adalah ini. Oke, seperti ini. Volume berapa, nomor berapa? Volume 4 nomor 2. Berarti 4 dalam kurung 2, halaman berapa? Kita lihat. Tidak selalu halaman 1 ya, teman-teman ya. 124 ya. Halaman 124 yang terakhir halaman 132. Berarti 124/132. Nah, ini perlu kita ubah menjadi capitalize each word ya, pakai ini. Kemudian kita miringkan ya. Kemudian semuanya tidak tebal. Oke. Coba kita ganti semuanya fontnya biar sama. Misalnya Times New Roman kita pakai 10 misalnya. Nah, semacam itu, tulisannya hitam semua. Nah, oke, ini kita sudah dapat 2 nih. Kalau ini tentang manfaat akuisisi, kalau ini tentang juga pentingnya akuisisi misalnya. Oke, nanti kutipan-kutipan ini akan saya masukkan di sesi berikutnya, bagaimana cara dia memasukkan kutipan itu di dalam naskahnya. Juga kita akan belajar cara menggunakan manajemen referensi atau membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang agak panjang ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.